Bu, ibu. Bukannya jawaban dari ibu penjual warung itu. Kami malah dibuat kaget dengan suara yang kami dengar. Terdengar seperti suara wanita tertawa sangat keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untung direkam. Saatnya kita bacakan judul baru. Kali ini saya tertarik dengan tulisan Wahyu Rian, Alas Roban. Seperti apa keseruannya? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen sebagai wujud dukungan teman-teman ke channel kami. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Aku akan menceritakan kisah dari pamanku sewaktu masih bekerja di daerah Jawa Barat dan sering bolak-balik ke rumahnya yang ada di kota Semarang. Sebelum masuk ke cerita, saya akan mengulas sedikit tentang alas roban dari beberapa sumber. Alas roban mungkin terdengar seperti tempat biasa bagi kebanyakan orang, tapi bagi masyarakat Jawa Tengah, daerah ini punya kesan tersendiri. Ya, benar. Alas Roban bisa dikatakan sebagai salah satu tempat paling angker di Pulau Jawa. Alas Roban sendiri adalah nama dari sebuah hutan yang di dalamnya dibuat semacam jalan untuk menghubungkan kota dari Jawa Tengah dan provinsi. Jalan itu sendiri sudah dibuat lama sekali, kurang lebih ketika Belanda belum lama menjajah Jawa. Nah, tak hanya cerita mistis di hutan Alas Roban. Jalanan yang membentang di antara hutan Alas Roban ini pun juga kental dengan cerita-cerita mengerikan yang mungkin bisa membuat seorang trauma untuk melewatinya. Dulunya, jalan Alas Roban ini dibangun sejak abad 18. Untuk membangun jalan ini memang ada usaha yang luar biasa karena harus membelah gunung, membabati sebagian hutan, dan membikin jalannya. Nah, yang lebih mengerikan lagi, jalan ini dibangun oleh para pelaku kerja paksa. Ya, orang-orang pribumi dengan jumlah ribuan dipaksa untuk membuat jalan sepanjang itu. Alhasil, banyak mereka yang mati karena terlalu kelelahan atau perilaku buruk oleh Belanda. Mayat-mayat para pekerja biasanya dibuang begitu saja di tepi-tepi jalan. Makanya, kemudian di tempat ini sering muncul suara-suara atau mungkin penampakan ngeri mereka. Melewati jalan Alas Roban harus menggunakan kendaraan yang oke, tapi harus juga dengan mental yang kuat. Soal kendaraan yang harus sangat baik ini memang harus dibutuhkan karena jalanan di sini cukup ngeri. Jalannya berbelok-belok dan beberapa titik cukup curam, naik dan turunnya. Soal mental, jelas hal ini dibutuhkan karena apa yang terjadi di perjalanan kita tidak akan pernah tahu. Sudah sangat lazim kalau banyak orang yang diganggu ketika melewati jalan ini. Entah oleh penampakan-penampakan ngeri, makhluk gaib yang menumpang kendaraan, sampai disesatkan oleh makhluk penghuni Alas Roban. Di beberapa spot, jalanan Alas Roban ini sangat gelap dan biasanya sering terjadi kejadian-kejadian gaib. Nah, dari kengerian itu semua, terdapat satu cerita yang dialami oleh seorang yang tak jauh keberadaannya dari saya. Dia adalah paman saya yang dulu merantau ke daerah Jawa Barat, sehingga sering bolak-balik ke rumahnya yang ada di kota Semarang. Nama paman saya samarkan ya. Saat itu, saya dan paman saya sedang makan di warung pecel lele favorit keluarga kami di Semarang. Kami berdua cerita ngalor ngidul hingga akhirnya pamanku cerita soal pengalaman mengerikannya semasa muda dahulu. Perkenalkan, nama saya Agus. Ini adalah ceritaku saat melewati Alas Roban di awal tahun 2000-an. Saat aku hendak pulang ke rumah yang ada di kota Semarang. Siang ini adalah hari Jumat. Sebulan sebelumnya aku sudah mengambil cuti untuk 2 hari di hari Senin dan Selasa. Dan itu saya pergunakan untuk pulang ke rumah bertemu dengan keluarga. Oh iya, beberapa hari sebelumnya aku sudah janjian dengan kawan lamaku namanya Rifkan yang juga akan pulang ke daerah Demak. Jadi kami akan pulang bersama dengan mobilku dari tempat kami berada. Pulang kerja, aku langsung bergegas mandi dan bersiap langsung
dan mulai perjalanan di sore hari. Sore itu terasa sangat damai dengan udaranya. Suara anak-anak kecil di pelataran rumah dekat kontrakanku pun terdengar sangat ramai. Rif, aku sudah siap nih, saya tunggu di depan kontrakanmu ya. Ucapku di dalam telepon memberitahu Rifkan kalau aku akan berangkat. Kontrakan Rifkan ini agak jauh, namun kebetulan searah dengan arah pulang. Saat hampir sampai, aku lihat Rifkan sudah menunggu di depan kontrakanku. Yuk, berangkat yuk, seruku kepada Rifkan sambil membuka kaca mobil. Rifkan langsung memasukkan tas punggungnya di kursi tengah dan duduk di kursi depan menemaniku. Dari kontrakan Rifkan sudah menunjukkan 17.15. Di tahun itu, jalan tol belum ada seperti sekarang. Jadi satu-satunya jalan bagi pengendara di jalur utara, ya jalur Pantura. Dan jalanan Alas Roban masih melewati bukit dan jalanan berkelok-kelok curam, yang sekarang dikenal dengan Jalan Alas Roban Lama. Doa dulu yuk Gus, ucap Rifkan. Masing-masing dari kami berdoa dalam hati. Jalanan sore ini terlihat padat, tapi padatnya wajar, tidak sepadat jalanan sekarang. Singkat cerita, kami berdua tiba di Brebes hampir jam 11 malam karena kami berhenti sholat dan makan sebentar sampai di Indramayu. Brebes, Tegal, Pemalang sudah kami lewati dan akhirnya kami tiba di Pekalongan sesaat sebelum sampai di Alas Roban. Kala itu, tidak ada sama sekali pikiranku memikirkan hal-hal aneh karena sudah beberapa kali aku pulang pergi menuju Semarang dan bertemu malam hari. Jalanan sudah sepi dan saat kami sampai di area Alas Roban, ditandai dengan jalanan yang makin lama semakin gelap karena minimnya penerangan dan kanan kiri jalan yang banyak ditumbuhi pohon-pohon besar. Sesekali aku menemui bus antar provinsi yang memang terlintas di malam hari. Prah. Tiba-tiba terdengar 2 kali benturan keras sesuatu yang jatuh di atas mobil kami. Apa itu Gus? Tanya Rifkan. Aku yang mendengar langsung menepi dan melihat atas mobilku. Dengan keadaan mobil yang masih menyala, aku dan Rifkan melihat bagian atas mobil. Tidak ada apa-apa Rif, ucapku. Tapi saat aku perhatikan lagi, ada bekas lecet sedikit di atas mobil. Cari lagi Rif, cari. Mungkin di sekitar mobil kalau ada apa-apa, imbuhku. Cukup lama kami mencari dan memperhatikan, tapi kami tidak menemukan apa-apa. Akhirnya kami masuk mobil dan mulai perjalanan lagi. Belum lama jalan, tepat setelah tanjakan, tiba-tiba aku dikagetkan lagi dengan suara benturan di depan mobil seperti habis menabrak sesuatu. Prak! Kamu di dalam aja, aku yang turun, ucap Rifkan. Tak lama Rifkan masuk. Ban depanmu kempes Gus, imbuh Rifkan. Waduh, gimana nih? Sudah 1:30 ini, mana ada tambal ban? Aku nggak ada ban serep loh, ucapku. Aku dan Rifkan keluar dari mobil melihat keadaan. Jalan benar-benar sepi dan gelap, dengan pohon tinggi di kanan kiri. Tidak nampak ada kendaraan lewat. Aku dan Rifkan jalan kaki pelan-pelan ke arah depan. Dari kejauhan nampak cahaya remang-remang di kiri jalan. Itu apa Rif? Kayaknya tambal ban. Ayo coba kita ke sana, ajakku. Kami berjalan dulu ke sana memastikan. Setelah dekat dan memastikan memang benar itu tambal ban, aku langsung kembali ke mobil dan membawanya ke dekat tambal ban itu. Mana Rif orangnya? Tanyaku. Nggak tahu, dari tadi aku panggil-panggil gak ada, jawab Rifkan. Lama tak menemui jawaban, kami memutuskan menunggu di depan tambal ban itu. Enten opo Mas? Ada apa Mas? Tanya seorang laki-laki tua yang tiba-tiba datang. Astagfirullahaladzim. Rifkan kaget dengan kedatangan laki-laki yang datang secara tiba-tiba. Niki Pak, bane kulo bocor, ajeng nambal saged. Ini loh Pak, ban saya bocor, hendak mau nambal di sini, bisakah? Tanyaku. Oh, saged, bisa, silakan duduk di sini Mas, imbuh lelaki tua itu. Kami berdua tidak menaruh curiga sejauh ini, hingga akhirnya aku mencium bau menyan di sekitar tempat tambal ban ini. Kamu mencium bau menyan gak? Tanyaku ke Rifkan. Iya sih Gus, gimana ini? Jawab Rifkan dengan mulai memperhatikan setiap sudut tempat tambal ban itu.
Dalam hati aku ingin lekas pergi dari sini, tapi apa boleh buat, mobilku belum selesai ditambal. Dari kejauhan di seberang jalan, Agus melihat warung yang masih buka. "Ke warung sana yuk Gus, nunggu sambil ngopi, gimana?" ajak Rifkan. Aku hanya mengiyakan dan kami berdua berjalan ke arah warung itu. Aku dan Rifkan sedikit berjalan dan menyeberang jalan. Di sini aku melihat ada satu truk lewat pelan-pelan. Sopirnya hanya melihat keberadaan kami dengan raut wajah heran. Setelahnya kami jalan ke arah warung. Warungnya khas seperti warung pedesaan dengan bangunannya yang dibuat dari anyaman bambu dan beberapa bambu yang menopangnya. Sesampai di sana nampak segerombolan anak kecil main di samping warung. "Kok ada anak kecil main jam segini ya?" tanyaku dalam hati. Pasti juga Rifkan memikirkan keadaan ini sama. Tanpa memikirkannya begitu lama, aku dan Rifkan masuk ke dalam warung. Nampak wanita yang belum begitu tua mengenakan daster berdiri tersenyum melihat kedatangan kami berdua. "Beli apa Mas?" tanya ibu-ibu penjual warung itu. "Kopi panas 2 ya Bu," jawabku. Tak lama kemudian kopi datang. Aku dan Rifkan ngobrol mencairkan suasana. "Rif, ngerasa ada yang aneh nggak? Kok ada anak-anak kecil main jam segini ya?" tanya aku. "Anak-anak di mana toh?" tanya Rifkan. "Lah, itu di samping warung. Ini suaranya kedengeran juga sampai di sini kok. Masa kamu nggak tahu?" ucapku. Tanpa menjawab Rifkan yang mendengarku langsung keluar melihat samping warung. Mana? Nggak ada apa-apa. Jangan nakut-nakutin lah Gus," imbuh Rifkan. Situasi mulai tegang. Ibu-ibu penjual warung tiba-tiba hilang entah kemana. Aku dan Rifkan memutuskan untuk bergegas kembali ke mobil. "Bu, sudah," ucapku memanggil ibu penjual warung. "Bu, ibu, sudah ini. Berkali-kali aku memanggil, tapi tidak ada jawaban." "Bu, sampun." Sekarang gantian Rifki, tapi masih saja tanpa ada jawaban. Sekali lagi aku memanggil, "Bu, ibu." Bukannya jawaban dari ibu penjual warung itu. Kami malah dibuat kaget dengan suara yang kami dengar. Terdengar seperti suara wanita tertawa sangat keras dan melengking dari luar warung. Kami berdua bergegas keluar warung, mencari dari arah mana suara itu. Melihat ke arah belakang warung, benar saja. Astagfirullahaladzim. Kami berdua istighfar bersama-sama, dan kami berdua lihat ternyata wanita berdiri tegak berjubah hitam sangat panjang di samping pohon dekat warung itu. Matanya terbelalak putih dengan wajah pucat dengan rambut panjangnya. Anak-anak kecil yang tadi aku lihat pun berlari menghampiri perempuan itu. Aku lihat anak-anak itu ada wajahnya hancur dengan banyak luka di badannya. Sangat jauh beda dengan saat awal aku melihatnya. Kulihat wanita itu tertawa lagi dan membuat telinga kami berdua benar-benar sakit. Gus, ayo Gus, balik ke mobil Gus, cepet Gus, ajakan Rifkan. Saat lari ke mobil, lagi-lagi kami berdua dikagetkan. Tambal ban yang kami hampiri sekarang sudah tidak ada, entah hilang kemana. Yang kami lihat hanyalah mobil kami di tepi jalan, yang sebelah kirinya ada pohon besar dan jurang yang di dalamnya belantara yang sangat gelap. Aku nggak peduli banku masih kempes atau enggak. Saat itu aku langsung ngegas masuk ke dalam mobil. "Gus, banmu gimana?" tanya Rifkan. "Udahlah Gus, yang penting kita lekas keluar dari sini," jawabku. Suara perempuan tadi masih benar-benar terdengar. Suaranya benar-benar membuat kami ketakutan. Aku berusaha menghidupkan mobil. Lagi-lagi sial dan aneh luar biasa. Tiba-tiba mobilku sulit untuk dihidupkan. "Kenapa nih Gus mobilnya?" tanya Rifkan. "Tiba-tiba susah ini dihidupkan. Gimana ini?" jawabku. "Sholawatin yuk Gus, bareng-bareng yuk," imbuh Rifkan dengan wajah tegangnya, tapi berusaha berpikir tenang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Aku mengucapkannya 3 kali, memutar kunci dan hidup. Selepas mobilku nyala, aku bergegas menginjak gas dan cepat pergi dari tempat aneh ini. Namun nasib baik belum juga menghampiri kami. Belum lama jalan tiba-tiba, prak,
Lagi-lagi ada sesuatu yang jatuh dari atas mobil kami. Udah, gak usah digagas, saya lanjut, jawab Rifkan. Ini jam berapa sih, Gus? Kok aneh banget gak ada kendaraan lewat? Tanya Rifkan. Aku melihat jam, sudah menunjukkan jam 3. Memang aneh, kenapa tidak? Karena tidak ada kendaraan sama sekali. Normalnya di jam segini tuh masih ada kendaraan besar yang melintas walaupun tak banyak. Tapi pikirku gak mau memikirkan hal-hal aneh. Aku hanya fokus agar cepat keluar dari alas roban ini. Gus, hati-hati Gus, teriak Agus dibarengi denganku yang melihat wanita berjubah hitam yang kami temui saat melintas tepat di depan mobil kami. Aku yang kaget spontan langsung banting setir dan menginjak rem mendadak. Tiba-tiba terdengar suara klakson di telinga kami. Aneh bin ajaib, saat berhenti, mobilku berhadapan dengan truk muatan barang. Gus, minggir Gus, teriak Rifkan. Rif, wanita itu mengikuti kita. Tadi menyeberang. Kamu lihat kan? Tanyaku. Iya Gus, aku melihatnya. Dia tidak membiarkan kita pergi Gus, ucapnya. Sesaat kemudian terdengar ada yang mengetok kaca mobilku. Dari dalam terlihat bapak-bapak berboncengan dengan ibu-ibu yang nampaknya suami istri. Aku buka kaca mobilku. Kalian tidak apa-apa Mas? Tanyanya kepada kami. Nggak apa-apa Pak, kami terkejut barusan ada wanita menyeberang. Walah, hati-hati yo Mas, di sini tuh rawan. Ayo ikuti Bapak dari belakang ya. Mampir ke rumah Bapak juga nggak apa-apa. Rumah Bapak sekitar alas roban sini. Nama saya Rahmat. Ini istri saya Mas, ucap bapak-bapak itu. Singkat cerita aku mengikuti Pak Rahmat dari belakang. Di setiap tikungan aku lihat Pak Rahmat tampak membunyikan klakson motornya. Kami tiba di rumah Pak Rahmat sesaat sebelum azan subuh berkumandang. Bu Rahmat tampak langsung ke belakang rumah dan kembali dengan nampan yang berisi teh hangat. Diminum dulu ya Mas, ucap Bu Rahmat. Suara azan berkumandang. Mas, ayo sholat subuh dulu. Pak Rahmat mengajak kami bersolat berjamaah di masjid yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Setelah sholat, kami kembali duduk di ruang tamu rumah Pak Rahmat itu. Perlahan Pak Rahmat tanya kembali keadaan kami. Mas, sebenarnya tadi mau kemana toh? Ini namanya siapa? Tanya Pak Rahmat. Nama saya Agus Pak, dan ini teman saya Rifkan. Saya mau ke Semarang Pak, ini perjalanan pulang. Masnya tadi itu ada kejadian apa? Sampai hampir kecelakaan seperti itu? Tanya Pak Rahmat. Aku menceritakan semua yang kami temui, sejak ban mobilku bocor, warung dan diikuti wanita berjubah hitam itu. Mas, di jalan alas roban itu tidak ada warung apa-apa loh Mas. Apalagi tambal ban. Di sana hanya ada hutan. Tapi tadi kami menemui itu semua loh Pak, imbuh Rifkan. Bener Mas, tapi Bapak sebagai warga yang tinggal tak jauh dari alas roban sangat hafal daerah sini. Tidak ada warung yang berdiri di sana, jawab Pak Rahmat. Di sana memang sering ada kejadian semacam itu Mas. Belum lama ini ada kecelakaan mobil satu keluarga meninggal di sana juga. Dan masih banyak lagi cerita pengendara yang diganggu sudah sejak lama, imbuh Pak Rahmat. Aku dan Rifkan hanya menelan ludah sambil menegak teh hangat yang dibuatkan Bu Rahmat itu. Mending Mas sekarang istirahat saja dulu, nanti siang atau sore baru lanjutin perjalanan. Gimana nih Rif? Tanyaku pada Rifkan. Terserah kamu saja Gus, jawabnya. Ya sudah, kita di sini saja dulu sampai siang ya. Keadaan kita kan lagi stok dan juga lelah seperti ini kan, jawabku kepada Rifkan. Kami ditunjukkan ke kamar anaknya Pak Rahmat yang kosong karena sekarang bekerja merantau di Jakarta. Kami tidur melepas lelah. Siangnya kami bangun dan bersiap melanjutkan perjalanan. Mas, panggil Pak Rahmat kepada kami. Mas, silakan makan dulu. Waduh Pak, kok repot-repot begini? Siang itu kami makan bersama dengan Pak Rahmat dan istrinya. Beliau benar-benar baik. Sehabis itu kami pamit dan keluar menuju mobil. Gus, ban mobilmu masih utuh begini, nggak ada yang bocor loh, ucap Rifkan. Aku langsung melihat ban mobilku dan ternyata benar. Banku masih normal, tidak ada tanda kerusakan.
Aku hanya geleng-geleng kepala melihat keanehan yang ditunjukkan di depan mataku. Pak Rahmat, kami berdua pamit dulu ya. Terima kasih sudah menolong kami dan sudah baik kepada kami, ucapku. Gak apa-apa mas, gak apa-apa. Saya sama ibu malah senang ada tamu ke rumah kami. Soalnya kalau tidak ada tamu rumah itu sepi banget loh mas, jawab Pak Rahmat. Aku yang mendengar jawaban Pak Rahmat tersentuh. Akankah saat tua nanti aku juga seperti ini, pikirku. Kami berdua melanjutkan perjalanan. Setibanya kami di Semarang, aku mengantarkan Rifkan ke halte bus yang akan mengantarkannya ke Demak sebelum nanti dijemput adiknya di sana. Setelahnya aku pulang ke rumah dengan oleh-oleh pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan ini. Dan Pak Rahmat yang hingga sekarang kami anggap seperti saudara. Terima kasih, ceritanya tamat. Terima kasih buat Wahyu Rian yang sudah menceritakan pengalaman dari pamannya hingga kita paham dan kita bisa mengambil hikmah. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.